Pada video ke-9 ini, kita akan mempelajari cara pembuatan form di HTML. Nah, jadi si form ini nanti fungsinya bisa digunakan untuk membuat form login ataupun form register. Cara pembuatannya, kita buat form.html, buat file form.html, buat struktur HTML-nya, itu kita beri nama form. Nah, show view. Nah, untuk pembuatan form, teman-teman tinggal ketik namanya form. Otomatis buatkan actionnya, aksi. Nah, di sini ada tag yang wajib banget di si form ini, yaitu namanya tag input. Nah, jadi bedanya tag input ini, dia tidak mempunyai closing ya. Jadi hanya satu baris ini saja, tidak mempunyai penutup lah. Jadi penutupnya itu langsung pada satu state ini. Berbeda dengan form, yaitu ada pembungkusnya di tengah-tengah. Nah, jadi untuk form ini, misalkan kita buat sini form pakai heading 1, form login. Nah, ini hanya ilustrasi saja teman-teman. Nah, di sini di bagian input juga di sini ada terdapat atribut tipenya. Jadi ini menentukan tipenya, itu kita mau tipenya apa, teks. Ya udah teks aja berarti. Ada lagi yang nanti yaitu teks tipenya password. Bedanya yaitu ketika kita klik di sini, otomatis disembunyikan di si webnya. Kalau email yang sama, mungkin sekilas tidak akan terasa untuk di si pengguna laptop, tapi nanti bakal sangat berguna banget kalau penggunanya itu menggunakan handphone, karena otomatis di keyboardnya itu ada yang namanya A yang diputar gitu ya, atau tag.gmail ya mungkin, tag A ya mungkin ya. Nah, yang kedua ada yang namanya placeholder. Placeholder ini untuk memberikan nama di si form ini. Misalkan ini fungsinya untuk apa? Memasukkan misalkan username ya. Nah, username. Jadi bedanya untuk si input ini, kenapa dia tidak menggunakan tanda self closing langsung seperti form, karena memang agar lebih fleksibel ya, sudah disediakan langsung yang namanya placeholder yang isinya langsung di belakang layar si form input ini. Yang kedua, misalkan ini teks saja. Kedua, kita buat input namanya password. Kita tulis password. Nah, di sini. Nah, kenapa ini berjejernya ke kanan ya? Samping kanan ya, karena ini si input ini sifatnya inline block maksudnya, atau inline kalau nggak salah. Jadi kalau inline itu atau inline block, dia otomatis bakal ke samping kanan. Berbeda kalau kita bungkus ini, misalkan menggunakan tand P ya, yang sudah kita pelajari. Karena tand P ini sifatnya blok, yaitu ke bawah. Nah, otomatis biar tidak pusing, kita samain aja. Otomatis ke bawah dia. Jadi kalau inline block dan inline bakal otomatis ke samping, kalau blok otomatis ke bawah. Nah, di sini. Dan di form action juga tidak kalah pentingnya, yaitu ada yang properti namanya button. Misalkan kita masukkan kirim. Nah, dan ada properti atau atribut yang paling pentingnya, yaitu agar ke-trigger si form ini, yaitu namanya tipe. Di sini
namanya submit. Nah, agar apa? Agar nanti ketika kita misalkan klik dan semuanya jujur, passwordnya sebagai 3, kita, kita klik, nah, otomatis nanti kalau misalnya udah pemrograman yang advance lagi yang tingkat lanjut, nanti ketika kita klik kirim otomatis datanya itu akan dilempar ke state ataupun ke bagian penyimpanan agar dikirim ke bagian si server. Nah, untuk sekarang ya kita kan belajar masih dasar dulu. Untuk sekarang mungkin ini hanya sekedar wawasan aja karena properti button ini atau button ini sangat dibutuhkan. Nah, mungkin tidak hanya di sini saja, tidak hanya bagian input ataupun button, ada lagi yang namanya input checkbox. Nah, kita kelompokkan lagi dengan menggunakan tab ke bawah. Nah, ini untuk fungsinya untuk apa? Untuk misalkan mau mengklik sebuah kategori, misalkan ada hobi, masukkan hobinya apa, misalkan kita sini. Nah, ini label juga untuk agar jelas gitu kelompoknya. Misalkan di sini makan. Kita ke atas dulu ini. Ini makan. Tidur. Ini untuk memilih cek yang kita inginkan lah ya. Dan ada lagi namanya properti input. Nah, sebetulnya banyak ya teman-teman tuh. Banyak banget. Nah, teman-teman tinggal tinggal explore saja. Yang di sini kita hanya yang paling pentingnya saja yang kita pelajari. Kan ada yang namanya radio. Nah, radio ini misalkan pengelompokan jenis kelamin. Misalkan di sini ada yang namanya label LK atau laki-laki. Sini kita buat lagi PR atau perempuan. Nah, kalau kita tidak atur-atur ya teman-teman di bagian atributnya, otomatis ketika kita klik, ini sama aja sifatnya dengan si checkbox ini. Bedanya ketika kita sudah diklik, ini tidak akan berubah. Tidak akan otomatis putih lagi atau seperti yang defaultnya. Kan kalau bedanya dengan checkbox, kita klik, ketika klik lagi, otomatis dia akan mengubah ke state yang awalnya, posisi awalnya. Tapi kalau si radio ini, dia tetap seperti ini. Nah, caranya yaitu tinggal teman-teman masukkan name itu berdasarkan apa kategorinya. Berdasarkan jika jenis kelamin, ini juga jika. Nah, di sini kita klik, kita klik lagi. Nah, ini otomatis disesuaikan dengan pilihan yang paling akhir. Mungkin untuk materi form ini dicukupkan saja sekian.